Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini saya akan membahas tentang tema anomali Bapak Ibu yang berjudul Roh Binatang Kemana. Ya. Arwah binatang kemana setelah tiada. Ya. Kenapa saya mengomentari ini Bapak Ibu? Karena saya melihat Bapak Ibu komentar-komentarnya itu orang Kristen semuanya. Ya. Marilah kita dengar dulu ya Bapak Ibu. Kita dengar dulu apa yang mereka katakan Bapak Ibu, supaya saudara bisa menilai ya. Saya mengomentari ini Bapak Ibu, saya karena kasihan kepada orang-orang Kristen yang terperangkap Bapak Ibu. Contoh, ikan kalau mati Bapak Ibu, ikan kalau mati terbawa arus. Tetapi kalau ikan hidup, dia tidak akan terbawa arus, tetapi melawan arus. Begitu juga dengan iman kita Bapak Ibu. Kalau iman kita mati, saudara pasti terperangkap. Tetapi kalau iman saudara hidup Bapak Ibu, ajaran seperti apapun tidak akan memperangkap saudara. Jadi saya di sini dengan tulus memberitakan kebenaran supaya saudara tidak terperangkap dengan ajaran-ajaran seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kita dengarkan dulu ya Bapak Ibu. Sedihnya tuh sampai kita aja pengen nangis loh, energinya berasa. Dia tuh jadi gini guys, di awal-awal dia meninggal sebenarnya dia tuh selalu mengikuti Ronaldo kemanapun Ronaldo pergi. Tapi karena dia kayak manggil-manggil tangannya begini-begini, tapi nggak bisa, Ronaldo yang nggak bisa nengok, nggak bisa ngelihat dia. Udah bukan fisik kan? Karena udah bukan fisik kan. Nah alhasil karena dia udah berusaha keras banget untuk mencoba mengalihkan perhatian Ronaldo tapi nggak bisa, akhirnya dia pergi, ya udah lalu lalang gitu aja ke jalanan gitu. Sedih banget gak sih ceritanya? Sedih. Nah balik lagi ke yang portal udah kebuka itu, ya gue bukannya jengkel tapi kayak lah, orang pintunya kita doa buka buat siapa, yang masuk siapa? Goldinya nggak mau masuk, Goldinya diem murung nggak mau masuk guys. Akhirnya kami doa lagi, ya Tuhan tolonglah, ada apa yang kamu lihat Lin? Malaikat. Digendong. Gimana malaikat datang tinggi besar terus kayak ada contoh kayak misalnya ini Goldinya ya, terus dia kayak ya contohnya ini di lantai. Terus kan malaikatnya begini berdiri, terus digendong diangkat begini. Diangkatnya begini loh guys. Sempet berontak kan? Ya bukan diangkat begini ya, itu malaikatnya nggak ngerti cara gendong anjing deh kayaknya. Namanya juga malaikat Lin. Jadi dia kayak ngangkut barang gitu kayak begini bawahnya. Dia punya akses ke non fisik, dia punya akses ke astral tapi dia nggak ngerti. Kami dengan yang golden dan corgi yang punya Ronaldo. Sekarang Jesslyn akan cerita anjing dari salah satu family-nya. Oh iya, jadi sebenarnya aku punya tante kan, tante aku ini sangat amat mencintai anjing. Jadi dia pergi kemanapun dia ngebawa gitu anjingnya. Nah suatu ketika tante aku ini lagi nggak bisa bawa anjingnya karena dia akan pergi kayak ke tempat yang pokoknya ke tempat yang cukup penting gitulah. Jadi nggak bisa bawa anjing di situ, nggak nerima bawa anjing. Nah akhirnya dia tinggalin di rumah, dan pada saat itu cuaca lagi terik banget. Jadi sebenarnya sih udah ada air minum ya, tapi dia kan kayak ngeronta-ronta gitu, mungkin karena kepanasan ya, dia kan ditinggal di luar gitu ya, kepanasan. Terus jadinya atap yang harusnya nadahin dia punya kandang jatuh guys. Terus dia ke expose banget sama matahari. Alhasil dia bener-bener, aku nggak tahu sih namanya apa ya, mungkin kalau di sini ada dokter hewan gitu ya, correct me if I'm wrong. Jadi karena dia bener-bener kepanasan, akhirnya dia kayak step gitu deh kalau nggak salah. Terus meninggal guys, dan meninggal itu kayak badannya tuh kayak kaku. Terus ya pokoknya gitulah, kayak kasihan banget gitu. Aku juga kemarin sempat ngeliat fotonya, sedih banget. Nah tante aku kan nggak bisa berhenti nangis tuh guys. Terus dia nanya gitu sama aku, Jess gitu, boleh nggak tolong ngeliatin aku sebut aja lah ya nama anjingnya, nggak apa-apa kan ya nama asli ya, ya. Nama anjingnya kan Jack kan,
boleh nggak tolong ngeliat Jack tuh sekarang ada di mana sih, aku bener-bener pengen minta maaf sama dia gitu. Tante aku tuh kayak sambil nangis ngomong gitu. Terus aku nggak berapa lama kemudian aku ngeliat kayak ada sesosok anjing yang datang gitu lewat pintu depan, dan ternyata itu adalah sosok Jack. Jadi Jack itu udah tahu dia meninggal, tapi dia tuh cukup sedih. Tapi dia tuh gimana ya, dia tuh sebenarnya dia nggak sedih dia meninggal, tapi tuh dia sedih karena ngelihat tante aku tuh nangis terus gitu. Jadi dia tuh sering banget Oke. Saudara sudah dengar ya, mereka itu arwah binatang itu ada Bapak Ibu ya. Contohnya itu adalah anjing Bapak Ibu, namanya ya, namanya Jack. Jadi Bapak Ibu, maafkan saya penggemar di mana maling kalau saya memberikan masukan soal ini ya. Jadi kalau anjing Bapak Ibu memiliki arwah, yang pertama sekali dihantui Bapak Ibu adalah siapa Bapak Ibu? Saudara mau tahu siapa yang mau dihantui oleh binatang Bapak Ibu? Binatang yang terutama anjing Bapak Ibu. Mau tahu siapa? Orang Batak. Sama orang Manado Bapak Ibu. Kenapa orang Batak sama orang Manado Bapak Ibu dihantui oleh binatang anjing ini? Karena makanan selera rakyat Bapak Ibu. Saya sebenarnya tertawa Bapak Ibu mendengarkan ini, membaca ini pun saya tertawa sebenarnya, karena ya bayangkanlah Bapak Ibu, bayangkanlah anjing kan dimasak ya kan, dimasak baru dihidangkan ke sini, anjingnya ngomong, hello Tina, you tak kenal saya ke? You cannot remember me? Saya ini anjing kamu loh. Kau nggak tahu aku dimasak. Astaga. Dan saudara kan nggak tahu, anjing saudara kan dijual, baru saudara beli. Saudara nggak tahu apa itu anjing saudara atau enggak. Jadi anjingnya ngomong karena dia memiliki arwah Bapak Ibu. Hello Tina, are you remember me? Jadi mari kita baca dulu ke Alkitab Bapak Ibu ya. Kita kembali ke Alkitab aja dulu, supaya saudara-saudara yang terperangkap bisa berubah ya. Saudara jangan malu bertanya kepada pendeta atau kepada teman, supaya saudara tidak bimbang lagi kalau ada ajaran seperti ini ya. Amin. Nah, baca dulu kita Bapak Ibu. Kita baca dulu Bapak Ibu Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi di dunia orang mati Bapak Ibu tidak ada pengetahuan dan hikmat, apalagi kepada binatang Bapak Ibu ya. Gini aja, sebenarnya yang cocok yang mengomentari ini Bapak Ibu Bang Mongol, karena Bang Mongol sudah terjun ke lapangan Bapak Ibu. Karena di sekte setan, gereja setan itu Bapak Ibu sama dengan prismatik, ada perjamuan kudusnya Bapak Ibu. Jadi perjamuan kudus di sekte setan Bapak Ibu adalah darah dan daging manusia, daging bayi Bapak Ibu ya. Karena bayi katanya segar Bapak Ibu, bisa menimbulkan awet muda katanya. Jadi
saudara bisa konsultasi kepada Bang Mongol, Bapak Ibu ya, yang mengenal Bang Mongol. Apakah arwah bayi itu ngomong sama Bang Mongol, Bang Mongol, why you eat me? You don't know who I am. Bang Mongol, kamu tahu siapa saya? Saya ini adalah manusia. Jangan makan saya. Coba konsentrasi Bapak Ibu, apakah manusia arwahnya bisa speak? Apalagi dengan arwah binatang Bapak Ibu. Manusia saja tidak bisa Bapak Ibu, apalagi arwah binatang. Ya. Binatang itu Bapak Ibu tidak memiliki arwah. Kalau dia memiliki arwah, pertama sekali ditakuti Bapak Ibu, ditakut-takutkan, dikejar-kejar, ya orang Batak sama orang Manado. Nah, tapi itulah perbedaan binatang dengan manusia Bapak Ibu. Ya, ada perbedaannya Bapak Ibu. Tidak sama, ya. Yang sama adalah ini tubuh. Ya. Nanti saya akan bahas Bapak Ibu soal ini karena detektif astral juga membahas tentang kematian. Ada yang saya mau beri masukan bahwa tubuh ini akan kembali kepada debu karena kita terbuat dari debu. Begitu juga dengan hewan terbuat dari debu Bapak Ibu. Ada ayatnya Bapak Ibu ya. Dan yang kembali kepada surga atau neraka, karena ada dua kehidupan Bapak Ibu, surga dan neraka Bapak Ibu. Ya, terserah yang mau ke surga mau ke neraka ini bukan tubuh tetapi roh saudara. Kalau di Al-Quran namanya sukma. Ya, nah kita baca dulu Bapak Ibu. Mari kita baca dulu Pengkhotbah 3 ayat 19. Pengkhotbah 3 ayat 19. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai napas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Very clear Bapak Ibu. Kita baca lagi Bapak Ibu 2 Petrus 2 ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Jadi tubuh ini musnah Bapak Ibu. Cannot sampai ke takhta Allah. Kita baca lagi Bapak Ibu ayat yang paling the best ya. Semua the best Bapak Ibu, tetapi ini lebih gitu ya. Gini. Mari kita baca Bapak Ibu 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 50 dan seterusnya ya. Saya akan bacakan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, ketika tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah di dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Tetapi bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu
bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi perbedaannya Bapak Ibu kepada manusia dan hewan adalah Bapak Ibu, hewan tidak memiliki akal pikiran Bapak Ibu. Makanya perintah ini dikasih kepada manusia, bukan kepada hewan. Hai dog, namanya dog banyak Bapak Ibu. Contohnya dog. Hai black, white. Siapa namanya tadi? Charlie, ya. Hai dog. Turutilah firman Allah. Berdiri tegaklah, jangan goyah. Firman Tuhan tidak pernah dikasih kepada binatang Bapak Ibu, ya, kepada manusia. Hewan tidak memiliki arwah, tidak memiliki roh. Tuhan memberikan perintah lagi Bapak Ibu. Mari kita baca Matius 19:17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jadi tidak mungkin Yesus ngomong kepada hewan Bapak Ibu perintah ini. Oh binatang-binatangku, peliharaanku, turutilah perintah Allah supaya arwahmu masuk surga. Aduh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sadarlah kita, jangan sampai saudara terperangkap dengan ini. Kalau ada ajaran seperti ini, saya tetap mendoakan di mana-mana Bapak. Ini dalam pergumulan saya everyday Bapak Ibu. Saya tetap bawakan mereka supaya mereka mengenal kebenaran itu sendiri. Supaya tidak sia-sia Bapak Ibu ya. Kita hidup di dunia ini kan masa ke neraka ya kan. Kita sesama manusia Bapak Ibu saling menasihati. Supaya kalau menasihati untuk mendatangkan kebaikan masih enak Bapak Ibu. Kalau kejahatan aduhai. Ya. Saya mengatakan ini supaya kita berjumpa nanti Bapak Ibu di surga. Karena surga dan neraka itu real. Ya. Mari kita baca Bapak Ibu lagi Bapak Ibu. Yohanes 17 ayat 3. Tadi katanya turutilah segala perintah Allah. Sambungannya Bapak Ibu, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi perintah ini Bapak Ibu untuk kepada manusia supaya manusia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan menyembah. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab sangat terang-terangan Bapak Ibu supaya saudara tidak terperangkap dengan ajaran yang lain. Jadi hari ini saya akan katakan, saya jujur-jujurnya Bapak Ibu, bahwa arwah binatang itu tidak ada. Ya. Jadi kalau kita makan Bapak Ibu, dia nggak jadi arwah, gentayangan. Ya. Kalau dia mati pun dia tidak bergentayangan Bapak Ibu. Oke. Kalau saudara bertanya, apakah kita bisa good atau baik kepada binatang? Boleh. Boleh Bapak Ibu, ada ayatnya. Mari kita baca Bapak Ibu. Kita baca
Amsal Amsal 12 ayat 10 Bapak Ibu ya. Amsal 12 ayat 10. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Jadi orang yang benar Bapak Ibu memperhatikan hidup hewannya Bapak Ibu. Ada orang Bapak Ibu memelihara anjing tapi tidak dikasih makan, kutunya sampai banyak ya. Kalau memelihara anjing, peliharalah Bapak Ibu, dia kan ciptaan Tuhan. Saya itu memiliki anjing Bapak Ibu ya. Kalau ini karena saya majikannya Bapak Ibu, saya gosok giginya, saya mandikan, itu ada sapunya Bapak Ibu. Kalau dipukul orang anjing saya marah Bapak Ibu ya. Saya yang boleh memukulnya karena saya majikannya. Kita tidak berdosa Bapak Ibu sayang memelihara anjing. Saudara jangan saudara pikir itu haram. Saudara lebih baik saudara memelihara anjing daripada kucing. Kalau anjing Bapak Ibu, dia bisa menjaga rumah saudara. Tapi beli anjing orang Batak. Jangan anjing orang Cina Bapak Ibu. Kalau orang Cina jangan ya. Kalau punya anjing orang Cina, datang orang nggak berteriak dia. Tapi kalau anjing orang Bataknya, dari jauh pun menuju rumah udah au 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 katanya Bapak Ibu ya. Senang memiliki anjing Bapak Ibu. 5 meter kalau saudara majikannya, 5 meter anjing itu bisa mencium aroma saudara. Wah, majikan saya sudah pulang. Jangan mengingat Bapak Ibu kalau pulang dari sekolah Bapak Ibu ya, jam 2 kan udah pulang dari sekolah. Anjing saya ini Bapak Ibu sudah tahu saya udah pulang, dia melompat, aduh udahlah baju putih-putih ya kan, dia melompat kotor lah, aduh. Mau kita bilang marah nggak bisa marah karena namanya anjing tidak tahu apa-apa, dia nggak tahu nanti kotor baju majikan saya. Baju majikan saya kan baju putih-putih, kotor nanti. Ya. Anjing tidak bisa berpikir seperti itu Bapak Ibu. Pokoknya kalau saudara dilihat anjing peliharaan saudara dari jauh, dia langsung tercium harum aromanya si Tina udah datang, dia langsung gitu, langsung dia melompat Bapak. Dia tidak peduli tangan dia, kaki dia kotor ke ya, ada apakah dia dari apa namanya, dari tanah-tanah yang berlembur-lembur ke atau dari mana kayak gitu, dia tidak tahu apakah tangan dia, badan dia itu kotor. Pokoknya dia saking senangnya, saking semangatnya, wah majikan saya sudah pulang. Karena semangat Bapak Ibu, dia gitu. Kita bisa marah nggak? Kotor baju sekolah saya kotor di situ saat itu. Ya. Beruntung pulang sekolah ya Pak Ibu, bisa kita cuci lagi ya kan. Itulah nasib yang punya anjing Bapak Ibu. Kalau saudara belum pernah memiliki anjing, ya saudara tidak merasakan keindahan memiliki anjing peliharaan Bapak Ibu ya. Jadi kalau punya uang saudara bisa beli anjing ya, jangan anjing orang Cina ya. Rugi, sudah mahal ya, kelebihannya sih dia cantik ya, bulu-bulunya tebal ya. Kalau anjing orang Batak jelek Bapak Ibu ya, jelek tapi dahsyat Bapak Ibu. Maksudnya dahsyatnya itu ya, dia bisa
teman ngobrol, maksudnya ngobrol bukan ngobrol untuk apa ya, teman untuk bermain itu ada, Bapak Ibu, senang kita. Sampai ada yang ngomong sama saya itu ada kurang-kurangnya, karena saya bisa karena bermain dengan anjing saya kan, karena seru sih menanamnya, Bapak Ibu. Dikasih, saya kan ajarin anjing saya seperti ini, say hand, salam gitu loh, maksudnya salam, dia kasih tangan, dia ngerti loh, ngerti. Kalau kita ajarin memang dia ngerti salam. Cium ya kan. Jadi orang, kadang teman saya datang ngomongan, si Tina ini anjing temannya bermain kan ini, karena seru saya menanya, Bapak Ibu, kita bisa ajarin dia kan. Ya nggak terlupakan lah, Bapak Ibu ya, anjing saya itu sudah hilang, dicuri orang. Enak saya menanya, Bapak Ibu, nggak salah, nggak ada dosanya, Bapak Ibu, punya anjing. Kalau dia bunuh diri atau kebunuh pun nggak ada, nggak akan masuk neraka atau masuk surga. Ya saudara bunuh ya kan. Aduh, saudara nggak terlalu sedih, Bapak Ibu. Emang ya memang ngeri memang. Waktu saya sering punya anjing, Bapak Ibu ya, waktu kalau anjing saya sakit nggak pernah, Bapak Ibu, karena saya rajin merawatnya ya. Jadi saya belum pernah merasakan kalau anjing saya itu sakit baru mati, saya belum pernah merasakannya, Bapak Ibu ya, karena anjing saya sehat-sehat semua, segar-segar, karena kita tahu merawatnya ya kan. Seandainya pun ya bapak saya yang pelihara, saya nggak suka pelihara ini apa namanya, babi, Bapak Ibu ya, tapi bapak saya melihara babi. Ada orang yang ya, ada yang ngomong kasih apa supaya mati babi ini, dia nggak tahu siapa yang kasih itu, Bapak Ibu. Sedih sebenarnya, karena masih baru melahirkan, Bapak Ibu, anak-anaknya comel-comel ya, mau dimakan gimana, takut. Udahlah dikubur lah semua, Bapak Ibu. Emang sedih sebenarnya, karena comel-comel mereka, namanya baru lahir itu kan, anak babi itu kan comel-comel, Bapak Ibu ya. Tapi saudara jangan berpikir bahwa arwah mereka akan muncul, Bapak Ibu. Hello, I'm coming. Saudara jangan berpikir seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi sampai di sini pembahasan saya. Semoga yang menonton channel ini mengerti bahwa roh binatang tidak ada, arwah binatang itu tidak ada, Bapak Ibu ya. Jadi binatang itu, Bapak Ibu, kalau kita makan masuk nih, masuk ke sini, Bapak Ibu, keluar ke sini, Bapak Ibu. Jadi apa, Bapak Ibu? Jadi sampah ya. Jadi nggak ada arwahnya datang untuk menakut-nakuti orang Batak ya. Ya, kalau ada arwahnya pasti dikejar-kejarnya ya kan. Ya, jadi sampai di sini pembahasan saya. Semoga tim anomali dikasih Tuhan, semoga Yesus saya bertemu dengan saudara supaya saudara bisa mengerti firman Tuhan. Dan para pengomen, pendukung channelnya tim anomali yang mengomentari channel itu, Bapak Ibu, saya berdoa dan berharap semoga mereka rajin membaca firman Tuhan. Kalau saudara tidak paham, bisa belajar kepada teman-teman, kepada gereja, rajin-rajin lagi gereja, karena
Di situ kesempatan saudara untuk belajar firman Tuhan, supaya saudara tidak terombang-ambing oleh ajaran yang lain. Biarlah firman Tuhan meneguhkan hati saudara. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati.